Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali marang Gusti. Kabeh manungsa bakal mati, yen wis mati terus diadusi, dibunuhi ya diminyai, dipocong karo kain mori, dicerate terus disolati, dilebokke ning jero jeburi, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing rawat kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Saat berihram, jamaah haji tidak diperbolehkan untuk menggunakan wewangi-wangian. Ini ada yang tanya. Yang ditanyakan bagaimana saat sudah berpakaian ihram tapi menyentuh dinding kiswah Ka'bah, sedangkan kiswah diberi minyak wangi, apakah batal tawafnya? Jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun atau tumbuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu begini maksudnya. Yang bertanya itu kalau mau berangkat haji, umroh atau haji, dia melakukan tawaf, memang kalau sudah berpakaian ihram dilarang memakai wewangian. Yang ditanyakan dinding Ka'bah, Ka'bah itu nama ada kiswah yang warnanya hitam, itu kain penutup Ka'bah itu biasanya dari orang Arab Saudi itu dikasih minyak wangi. Yang ditanyakan itu begini, apakah kalau tawaf terus menyentuh dinding Ka'bah atau pas memegang Ka'bah, memegang kiswah Ka'bah itu kan termasuk memakai wangian, apakah batal atau tawafnya batal atau diharamkan? Memang sebagian ulama mengharamkan, dianggap haram karena kamu pakai minyak wangi, karena dinding kiswah Ka'bah itu kan ada minyak wanginya, kalau kamu nempel ya batal. Ada itu kiai yang bilang begitu batal, tapi menurut tidak batal. Sebabnya kenapa? Yang dimaksud dalam hadis Bukhari tadi memakai minyak wangi itu sengaja memakai minyak wangi. Kalau menyentuh dinding Ka'bah ya tidak membatalkan tawafnya. Sebabnya kenapa? Hajar Aswad, batu hitam itu yang di pojok Ka'bah itu kan dikasih minyak wangi. Sedangkan orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu kadang kan mencium Hajar Aswad. Nama mencium kan berarti nggak jauh, nempel kan? Berarti kan termasuk memakai minyak wangi. Batal? Ya enggak.
Lain dengan kita pakai kecuali begini. Ini dinding Ka'bah, kiswah Ka'bah dipegang, kan ada minyak wanginya, dipegang, dioset-osetkan terus kita pakai. Itu berarti memakai. Kalau hanya menyentuh dinding Ka'bah atau mencium Hajar Aswad yang ada minyaknya wangi dari Arab Saudi, kan dikasih batu Hajar Aswad itu dikasih minyak wangi, enggak apa-apa. Kecuali Hajar Aswad dicium, habis itu dicium atau mungkin diusap-usap ke tangan karena ada minyak wanginya dipakai wangi, itu yang mengharamkan, yang membatalkan tawaf yang tidak boleh itu seperti itu. Kalau hanya mencium Hajar Aswad karena ada minyak wangi nempel di bibir atau di hidung terus kena minyak wangi, ya nggak apa-apa, hanya sekedar mencium Hajar Aswad. Kalau orang melakukan umroh atau melakukan haji, melakukan tawaf, nah kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terus ada yang wah ini kena minyak wangi, nggak boleh lah. Kalau gitu tempelan sama orang ya terus dilarang. Maksudnya kita sudah pakai ihram, ada orang memakai minyak wangi, misalkan tidak tawaf misalkan tidak tawaf, kita ketemu teman yang memakai minyak wangi, salaman, terus kita termasuk dianggap memakai, ya enggak. Yang dianggap memakai minyak wangi itu kita sengaja, paham ya, dibedakan. Kita sengaja mau berangkat tawaf, kita sudah pakaian ihram, terus kita sengaja minyak wangi setelah pakaian ihram untuk umroh atau haji, itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali sebelumnya memakai minyak wangi boleh, sebelumnya berihram, sebelum memakai ihram itu memakai minyak wangi dulu, malah boleh habis mandi memakai minyak wangi, habis itu punya niat ihram, memakai ihram berarti tidak menggugurkan. Yang menggugurkan itu memakai ihram terus memakai minyak wangi, itu yang tidak. Ada yang tanya, mati sakjroning urip atau lengkapnya mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Oh, ini falsafah Jawa. Maksudnya itu begini. Manusia yang dimaksud seperti ini manusia yang seperti kaum sufi. Orang-orang yang sudah meninggalkan hal duniawi. Maksudnya meninggalkan duniawi berarti bukan berarti tidak kerja, bukan. Tetap manusia tetap bekerja, mencari kekayaan dan lain-lain. Tapi orang-orang seperti ini tuh biasanya yang ditanyakan itu kurang lebih seperti ini. Dia hidup itu hanya untuk ibadah. Niat apapun ibadah, termasuk dia bekerja, niatnya juga beribadah. Paham? Termasuk ikut kirab, niatnya beribadah. Apa saja yang dilakukan, dia niatnya beribadah. Yang dimaksud seperti itu. Jadi istilahnya dia meninggalkan duniawi. Misal seseorang punya uang banyak, uangnya di tabungan di bank, banyak, dengan harapan uang ini dikembangkan dan lain-lain. Sama orang punya uang, uangnya dibagikan orang-orang yang nggak mampu, orang yang membutuhkan itu dibagi. Itu yang dinamakan tabungan. Tabungan bagi orang yang dimaksud tadi. Jadi orang yang dimaksud tadi itu orang yang meninggalkan duniawi. Jadi mungkin orang nggak punya tabungan, dia prinsipnya aku punya hari ini untuk cukup makan hari ini dan besok, itu dianggap sudah memenuhi syarat. Jadi dia punya uang banyak, uangnya kadang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Karena dia berpikir begini, ya kalau besok saya itu hidup, kalau besok saya mati, tabunganku di mana? Tabungannya ya yang tadi, amal jariah, memberi beramal untuk kemaslahatan umum. Misalkan buat WC umum, buat jalan yang dilewati umum, buat musola, buat masjid, atau apa saja itu namanya untuk kemaslahatan umum. Tabungan kita itu bukan uang atau perhiasan atau mas-masan yang kita taruh bank, atau itu bukan tabungan. Atau mungkin kita punya tanah banyak, sawah berhektar-hektar kita tabung, bukan gitu. Yang dimaksud tabungan di dalam hal yang ditanyakan tadi itu tabungan akhiratnya nanti. Jadi dibedakan, dia itu hidup di dunia itu ya sakcukupnya, istilah orang Jawa itu secukupnya, yang penting hidup, makan cukup, kebutuhannya terpenuhi, beribadah saja. Jadi dia itu mungkin orang-orang yang bisa melakukan itu orang-orang yang tua. Orang-orang muda bisa, tapi prosentase kecil, jarang. Biasanya orang-orang tua mau kemana lagi,
Apalagi orang yang umur sudah di atas 60 tahun atau mungkin 70 tahun, mau kemana lagi? Kan satu-satunya jalan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia yang dicari tabungannya apa? Tabungannya ya tadi ilmu yang bermanfaat atau amal jariah atau anak soleh. Karena orang meninggal itu putus amalnya. Apabila anak Adam meninggal dunia, itu putus amalnya kecuali 3 perkara: anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang memberi amal seterusnya sampai di akhirat nanti, sampai orang meninggal, sampai suatu saat selesai tugasnya, selesai itu sudah di akhirat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang tanya? Ada yang tanya yang ini? Ada yang tanya? Udah cukup jelas yang aku jelaskan tadi ya, tentang parfum, memakai mewangian yang orang tawaf, atau mungkin yang ditanyakan mati saat jroning urip, urip saat jroning mati ini. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahu ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku berair lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis lemah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allahu ya Rahman, kumohon belas kasihan,